Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, HK Cooking Baking. Kali ini aku mau buat kue kacang ya teman-teman. Walaupun kue ini jadul, tapi ini tuh wajib ada di meja saat lebaran ya. Karena memang rasanya itu ringan, buatnya juga mudah, dan bahannya itu simple banget ya. Kali ini aku mau buat 1 kilo tepung ya teman-teman. Untuk 1 kilo tepung ini jadinya lumayan banget, jadi 7 toples ukuran 250 ya. Kalau ditimbang sekitar 2 kilo lebih ya. Gimana cara aku buatnya? Yuk ikutin videonya sampai selesai. Pertama, kita siapkan loyang ya teman-teman. Ini kacangnya mau aku panggang. Jika teman-teman nggak suka dipanggang, di sangrai juga boleh ya. Hasilnya sama aja, cuman kali ini aku pengen dipanggang ya teman-teman. Sebelum dipanggang, sebaiknya kacangnya itu di angin-anginkan atau dijemur itu lebih cepat ya nanti proses pemanggangannya. Jadi lebih cepat matang ya. Ini aku open di suhu 150 api atas bawah selama 50 menit ya teman-teman, atau menyesuaikan oven masing-masing ya. Panggang sampai dia warnanya kecoklatan. Nah seperti ini 50 menit sudah berlalu, kacangku udah matang ya. Dan ini kita dinginkan dulu, baru nanti kita akan haluskan. Nah ini kacangnya sudah dihaluskan. Ini aku blender ya teman-teman. Boleh di blender ataupun ditumbuk ya. Enaknya teman-teman mau ditumbuk atau di blender ya. Kemudian masukkan 400 gram gula halus, setengah sendok teh garam, dan setengah kilo atau 500 gram minyak ya. Gunakan minyak yang berkualitas baik supaya nanti kuah kacangnya itu jadi lebih enak. Kemudian ini aku aduk pakai spatula, aduk sampai tercampur rata, sampai semua bahan menjadi satu ya, seperti ini. Nah untuk teksturnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian masukkan 1 kilo terigu. Ini aku pakai terigu protein sedang, boleh juga pakai protein rendah ya, menyesuaikan aja teman-teman sukanya mau pakai yang mana. Nah kini campurnya sedikit demi sedikit supaya kita lebih mudah mengulennya dan tepungnya tidak berhamburan kemana-mana ya. Jika sudah susah diaduk pakai spatula, aku mau menggunakan tangan ya teman-teman. Pastikan tangan kita selalu bersih ya. Kita aduk-aduk sampai semua adonannya tercampur secara merata ya. Nah ini sudah tercampur merata. Untuk teksturnya sendiri seperti ini ya. Nah seperti ini dia ambiar tapi masih bisa untuk dibentuk ya. Jika susah dibentuk, bisa teman-teman tambahin minyak lagi ya, sedikit minyak ya. Kemudian ini akan aku gilas dengan ketebalan kira-kira 0,5 sampai 0,7 ya teman-teman. Nah untuk menggilasnya sendiri ini aku pakai plastik, dua plastik 2 kiloan ya untuk atas dan bawahnya, supaya adonannya itu tidak lengket ketika kita gilas ya. Nah ini setelah selesai kita gilas, ini aku mau cetak. Ini pakai cetakan kacang seperti ini ya teman-teman. Ini cetakannya satu-satu jadi lumayan lama. Kalau teman-teman punya cetakan yang lebih besar, bisa pakai yang cetakan lebih besar, jadi bisa langsung banyak ya teman-teman. Untuk loyangnya ini aku olesin sedikit margarin ya, supaya tidak lengket ketika dipanggang. Cetak adonan sampai selesai ya teman-teman. Nah setelah selesai ini aku mau oles kuning telur ya. Untuk kuning telurnya sendiri ini aku pakai 3 kuning telur. Kemudian tambahkan 3 sendok makan minyak sayur ya. Dan tambahkan juga susu UHT ya teman-teman. Ini 3 sendok juga, jadi 1:1 ya. Kemudian tambahkan sedikit pewarna kuning. Ini aku pakai kuning tua ya. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Nah setelah tercampur merata, ini siap untuk kita gunakan ya. Oles kue yang udah kita cetakin tadi ya teman-teman. Molesnya tipis-tipis aja, cukup 1 kali oles ya.
Karena nanti kita mau pakai topping juga ya, jadinya nggak perlu yang glowing-glowing banget kayak nastar ya teman-teman. Untuk toppingnya sendiri ini aku pakai wijen ya, boleh pakai wijen ataupun kacang ya teman-teman, menyesuaikan aja. Nah ini dia kuenya udah selesai dioles. Nah ini kemudian akan kita panggang ya teman-teman. Panggang di suhu 150 api atas bawah selama 40 menit ya teman-teman, atau menyesuaikan oven masing-masing. Karena biasanya beda oven beda suhu ya teman-teman. Nah ini di menit ke-20 ini akan aku putar ya, putar loyangnya supaya kuenya matangnya lebih merata ya teman-teman, karena biasanya bagian yang ujung belakang itu cenderung lebih panas. Jadi sebaiknya di tengah perjalanan kita mengopen itu kita balik supaya warnanya lebih merata ya. Nah ini dia setelah 40 menitan aku panggang, kuenya udah mateng dan ini siap untuk kita keluarkan dari oven ya. Matangnya ini sempurna ya teman-teman, hasilnya cukup cantik dan akan kita tunggu sampai dia benar-benar dingin, baru nanti kita akan kemas ya. Dan ini karena kita tadi buatnya 1 kilo tepung, hasilnya cukup banyak. Jadi kalau kita menggunakan oven listrik itu memerlukan waktu yang cukup lama ya teman-teman. Nah ini sebagian sisanya akan aku oven dengan oven gas, jadi ovennya itu lebih cepat ya, karena itu kapasitasnya besar, jadi bisa masuk loyang yang besar ya, jadi mempercepat kerja kita. Untuk proses pemanggangannya sendiri itu hampir sama ya teman-teman, cuman yang di oven gas itu lebih cepat sedikit. Nah ini semuanya udah aku poles, udah aku topping, ini lanjut akan aku open ya. Jangan salpok sama opennya karena ini opennya udah lama jadi bentuknya udah nggak karuan, tapi untuk fungsinya ini tetap masih juara menurut aku. Nah ini setelah semuanya aku panggang, semuanya udah mateng, ini akan aku kemas. Ini di toples 250 ml ya teman-teman. Untuk isiannya sendiri ini muat sampai 350 gram ya. Pokoknya kue ini wajib ada ya teman-teman, karena bahannya cukup mudah ditemukan dan hasilnya sangat banyak ya. Cocok banget untuk isi toples kamu atau untuk hampers orang-orang tercinta. Bisa juga untuk jadi ide jualan ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.